Oke, tadi saya ulangi, jadi nota nggak dengar ya. Jadi kalau keselamatan kita itu tadi adalah satu partisipasi, hubungan timbal balik, mengambil bagian, bertukar tempat, itu maksudnya istilah yang sama ya. Jadi kalau Allah jadi manusia, dia kan mengambil tempatnya kita, gitu. Supaya kita bisa mengambil tempatnya Allah. Jadi kalau Allah jadi manusia, dia tahu semua tentang kita nih manusia, ya kan? Jadi partisipasi kita apa dong berikutnya? Kita sebagai gantinya apa? Kalau dia tahu tentang manusia, berarti partisipasi kita apa? Tahu tentang Allah. Makanya kita perlu belajar nih dari John of Damascus nih, seorang bapak gereja yang besar ya di abad ke-8. Dia menulis sebuah eksposisi iman. Nah, dikatakan iman di sini tadi ya apa kepercayaan kita kepada Kristus, kepada Allah ya, tetapi yang ortodoks, yang benar ini maksudnya ya. Jadi bukan yang tidak benar, yang heterodoks gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini pasal yang pertama tentang kehidupan dia, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Di Google banyak, di WordPress saya juga ada ya. Oke. Nah, sekarang pasal yang pertama bahwa Allah tidak dapat dipahami. Ya, sehingga kita perlu menyelidiki ya, mencampuri apa yang tidak disampaikan kepada kita oleh para nabi, rasul dan penginjil yang kudus. Kalau Allah memang tidak dapat dipahami, bisa nggak kita mempelajari tentang dia? Nah, kalau Allah nggak bisa dipahami. Nah, satu sisi nanti kita lihat bahwa memang Allah itu pada esensinya kita nggak bisa paham. Tapi kan Allah berkarya ya lewat energinya tadi. Nah, itu yang kita bisa paham. Dan itu yang disampaikan oleh para nabi, para rasul dan penginjil. Ya. Nah, jadi kita mengenal Allah nggak langsung gitu. Lewat mereka, lewat para nabi, para rasul dan para penulis Injil. Gitu. Ya. Sehingga kita nggak perlu belajar lebih pintar dari mereka. Itu maksudnya dari John Damascus. Ya, kita tidak mencampuri, kita tidak menyelidiki di luar dari para nabi, para rasul penginjil. Itu yang pertama dia tekankan. Ya. Kenapa? Lewat mereka. Nah, karena Allah yang menyatakan diri kepada mereka dan kita belajar dari mereka. Maka kita belajar dari kitab suci. Ya. Kita belajar dari para nabi, para rasul dan penginjil. Oke, coba baca Jessica. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di dunia yang ada di Tuhan Bapa, Dia yang menyatakannya hanya satu ayat bagaimana itu kemudian tidak dapat menitipkan dan tidak dapat dipahami. Iya, karena tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Kita nggak pernah lihat kayak gimana sih dia. Kita nggak bisa bayangin, apalagi melukiskan dan memahaminya. Oke, Yohanes 1 ayat 18. Oke. Nah, tetapi di sini baca lagi. Karena tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain Anak dan kita pun dikenal oleh Bapa. Iya. Dalam Matius 11 ayat 27 ada anak ini yang mengenal Bapa. Dan anak ini pun dikenal oleh Bapa. Oke, terus? Demikian juga Roh Kudus mengetahui hal-hal tentang Allah sama seperti roh manusia mengetahui hal-hal yang ada di dalam dirinya dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Dan juga ada Roh Kudus yang mengetahui tentang Allah. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tapi ada anak yang mengenal Bapa atau Allah dan juga Roh Kudus. Oke, terus? Setelah keadaan kedua bagi berkata yang pertama, tidak seorang pun pernah mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakannya kepadanya. Bukan hanya tidak ada manusia, tetapi bahkan tidak ada kekuatan supranatural. Peluk dan serafim masih sama. Iya, bahkan manusia nggak ada yang pernah
mengenal Allah. Bahkan para malaikat, misalnya kerubim dan serafim. Ya. Terus namun Allah tidak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan mutlak. Sebab pengetahuan tentang keberadaan Allah merupakan dalam lainnya di dalam alam semesta. Selain ini juga dan pemeliharaannya serta pemerintahannya menyatakan keagungan Hati Ilahi atas nikmat Salomo dalam 13 ayat 5. Ya, ada kitab Hikmat Salomo pasal 13 ayat 5 itu mengatakan apa? Allah nggak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan mutlak. Oke, tetapi apa? Lewat apa kita bisa jadi tahu? Misalnya lewat apa di sini? Hah? Apa? Lewat alam semesta, gitu. Ya. Karena pengetahuan tentang keberadaan Allah itu ditanamkannya di dalam alam semesta itu. Jadi di dalam alam semesta itu kita jadi bisa tahu bahwa Allah itu ada. Ciptaan alam semesta ini itu ada. Ya, kok ada ciptaan, terus ciptaan ini kok bisa berlangsung, bahkan bisa teratur, ada pemerintahannya, ada keagungannya gitu. Oke, baca lagi. Dan lagi dengan peran-peran kita Taurat dan kita para nabi pada zaman dahulu dan kemudian dengan peran-peran anaknya tunggal yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita, Dia telah menyampaikan kepada kita pengenalan akan dirinya sebagaimana yang mungkin bagi kita. Nah, selain lewat alam ciptaan, lewat apa ini? Iya, ini bacanya pelan-pelan, ini agak sulit ya. Lewat? Iya, lewat para nabi. Misalnya Musa, para nabi, ya kan? Kemudian puncaknya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Akhirnya kita jadi mungkin mengenal Dia. Makanya kalau Allah jadi manusia, Dia mengenal manusia. Sekarang gimana manusia bisa mengenal Allah? Mungkin nggak? Mungkin. Walaupun kita nggak pernah melihat Dia. Tapi lewat mengenal Dia lewat siapa nih? Ini lewat nabi, ya kan? Lewat anaknya yang tunggal. Oke? Kita baca lagi. Segala sesuatu yang telah disampaikan kepada kita oleh Hukum Taurat, oleh para nabi, oleh para rasul, dan oleh para penginjil, kita terima dan kita ketahui dan kita hormati, dan kita tidak mencari yang lain daripada itu. Oke, jelas ya. Terus? Karena Allah yang baik adalah sumber segala kebaikan yang tidak tunduk pada iri hati dan tidak pada keinginan apapun. Karena iri hati jauh dari kebenaran ilahi yang tidak memiliki nafsu dan hanya baik. Sebab itu, karena ia mengetahui segala sesuatu yang menyediakan apa yang berguna bagi setiap orang, maka ia menyatakan apa yang berguna bagi kita untuk diketahui, tapi apa yang tidak berguna bagi kita ia rahasiakan. Oke, jadi kita kenal dengan Allah ya pasti semuanya yang baik. Jadi kalau ada iri hati, ada dosa, ada sesuatu yang tidak baik, berarti bukan berasal dari Dia. Oke? Jadi kalau kamu belajar tentang Allah, tapi yang kamu tahu Allah itu jahat, Allah itu iri hati, Allah itu tidak sayang, itu berarti bukan, Dia nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya, oke? Nah, karena Allah itu baik, ya berarti apa yang kita ketahui itu adalah sesuatu yang baik. Oke, terus? Dengan semuanya itu, hendaklah kita merasa puas dan melakukan mengakinya dengan tidak menghilangkan batas-batas yang kita tahu dan janganlah kita melanggar ajaran Ilahi. Iya, misalnya Allah itu nggak pernah mengajarkan kita atau Dia tidak pernah memberitahu kamu batas umurmu berapa. Risman, kamu akan mati pada usia sekian. Itu Dia rahasiakan gitu, karena nggak berguna buat kamu. Ya, jadi ada batas-batas yang Dia sampaikan, nggak semua Dia kasih tahu. Paham nggak? Ya, sehingga ya kita harus merasa puas bahwa kita nggak bisa menyelidiki semua tentang Allah. Ada batas-batas yang kita tidak mampu, dan itu memang dirahasiakan oleh Allah. Ya, jadi kamu jangan
sok pintar lebih daripada Allah, gitu ya, atau kamu lebih pintar daripada Musa atau para nabi, ya, kamu tidak ada apa-apanya. Pasal yang pertama, paham ya? Saya kira nggak sulit. Ada pertanyaan nggak pasal pertama? Kalau kesimpulannya apa kalau saya tanya? Pasal pertama kita bisa menyimpulkan apa? Tidak dapat kita pahami, namun kita dapat melihat dengan alam semesta, kemudian melalui kitab Taurat dan para nabi, dan yang terakhirnya melalui anaknya. Iya. Jadi kita bisa memahami Allah lewat perantara-perantara mereka, ya. Misalnya Yohanes Nisi mengatakan lewat alam semesta dan lewat teologi yang kita pelajari. Nah, kita pelajari siapa nih? Kita pelajari para rasul, penginjil, ya kan? Hukum Taurat, itu kita semua pelajari dalam teologi. Ya. Oke, pasal yang kedua. Coba generasi. Yang kedua, mengenai hal yang dapat diucapkan dan hal yang tidak dapat diucapkan, dan hal yang dapat diketahui dan hal yang tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, penting bagi orang yang ingin berbicara atau mendengar Allah untuk memahami dengan jelas bahwa baik dalam doktrin kealahan maupun dalam doktrin inkarnasi, tidak ada yang tidak dapat diucapkan maupun yang dapat diucapkan, tidak ada yang tidak dapat diketahui maupun yang dapat diketahui. Tapi yang dapat diketahui termasuk dalam satu tatanan, dan yang tidak dapat diucapkan termasuk dalam tatanan yang lain. Seperti halnya berbicara adalah satu hal dan mengetahui adalah hal yang lain. Oleh karena itu, banyak hal yang berkaitan dengan Allah sama-sama dipahami tidak dapat dimasukkan ke dalam istilah-istilah yang tepat, tapi pada hal-hal yang di atas kita tidak dapat melakukan hal lain selain mengekspresikan diri sendiri sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas. Seperti misalnya ketika kita berbicara tentang Allah, kita menggunakan istilah-istilah hidup, murka, tidak peduli, tangan, kaki, dan ungkapan-ungkapan semacam. Oke, jadi ngerti nggak yang dimaksudkan di sini? Waktu kita mau memahami tentang Allah atau berbicara tentang Allah, ya, makanya apa di sini? Ada hal-hal yang memang bisa diucapkan, tapi ada hal-hal yang tidak dapat diucapkan. Ada yang bisa diketahui, ada yang tidak dapat diketahui, ya. Ada yang apa? Ada satu hal yang berkaitan dengan Allah itu ada hal-hal yang samar dipahami, ya, termasuk juga istilah-istilah yang kita terbatas membicarakannya. Makanya waktu kita berbicara tentang Allah, kita pakai istilah-istilah tidur. Allah itu tidur, Allah itu murka, Allah itu tidak peduli, Allah itu punya tangan seperti punya kaki dan sebagainya. Itu sebetulnya keterbatasan bahasa kita. Apakah Allah punya kaki? Punya tangan? Murka? Allah itu murka? Kita marah begitu? Nah, murkanya kita apakah sama dengan murkanya Allah? Ya. Apakah Allah tidur? Apakah Allah tidak peduli sama kayak kita nggak peduli? Nah, ini hal-hal yang sangat terbatas ya. Coba kita baca lagi. Oleh karena itu, kita mengetahui dan mengakui bahwa Allah tidak berawal, tidak berakhir, hal dan abadi, tidak diciptakan, tidak berubah, sederhana, tidak bersenyawa, tidak berwujud, tidak kelihatan, tidak dapat ditembus, tidak dibatasi, tidak terbatas, tidak dapat dikenali, tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dimengerti, baik ada mencipta segala sesuatu yang diciptakan, Maha Kuasa, Maha Pemerintah, Maha Mengawasi, Maha Pengatur, Maha Berdaulat, Maha Menghakimi, dan bahwa Allah itu esa, artinya substansi atau substansi kita, dan bahwa Dia dikenal dan memiliki keberadaannya dalam tiga keberadaan, dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu dalam segala hal, kecuali dalam hal tidak digunakan dan dalam posisi atau keluarga.
dan bahwa anak tunggal dan firman Allah dalam hatinya yang penuh belas kasihan demi keselamatan kita oleh karena kerelaan Allah dan kerjasama dengan Kudus telah dikandung tanpa benih dilahirkan tanpa noda dari antara Kudus dan Bunda Allah dia oleh Roh Kudus dan menjadi manusia yang sempurna dan bahwa dia yang sama adalah Allah yang sempurna sebagai Kudus manusia yang sempurna dengan dua kodrat keilahian dan kemanusiaan dan dalam dua kodrat yang memiliki intelek, tongkat dan dimensi dan kebebasan dan dengan kata lain sempurna menurut ukuran dan proporsi yang tepat bagi masing-masing sekaligus keilahian, kekuatan dan kemanusiaan. Namun menjadi satu pribadi yang utuh dan bahwa ia telah menderita lapar dan haus dan letih dan disalibkan dan selama 3 hari pun kepada sengsara maut dan